Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di program kita, program Pesan yang Indah di Sobat Kristiani TV. Dan pada saat ini pesan yang indah adalah dari firman Tuhan yang menjadi khotbah nanti di tanggal 2 Agustus 2020. Tepatnya tertulis pada kitab Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian dituliskan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari nama kitab ini sendiri menolong kita untuk mengerti dan memahami isinya. Disebutkan kitab Keluaran dan tentunya isinya menceritakan atau menginformasikan tentang keluaran bangsa ataupun umat pilihan Allah Israel dari perbudakan Mesir dan kemudian perjalanan awal mereka menuju tanah yang dijanjikan. Namun sebelum mereka melanjutkan perjalanan itu, ataupun tepatnya sebelum perjalanan panjang itu dimulai, atau ketika mereka masih memulainya, maka dibutuhkan pimpinan dan arahan-arahan supaya mereka benar-benar berjalan dalam ketenangan dan mencapai tujuan. Musa sebagai wakil Allah yang memimpin mereka menerima aturan-aturan, perjanjian dan hukum, petunjuk dari Allah sebagai pemimpin utama dari perjalanan itu, dari ekspedisi itu. Kita sebutkanlah ekspedisi dalam tanda kutip, perjalanan panjang. Lalu mereka dibekali dengan bekal jasmani, namun juga dibekali dengan bekal rohani, pikiran, cara berpikir, pola hidup, aturan-aturan yang mengatur kehidupan disampaikan Allah kepada mereka melalui hambanya Musa. Diberikan juga hukum Taurat yang akan menuntun mereka mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tetapi ada juga hukum ataupun perjanjian-perjanjian lain untuk menuntun mereka tetap safety ataupun aman di dalam perjalanan itu. Maka dalam kitab Keluaran ini sangat penting mendengar dan memperhatikan serta melakukan perintah Allah. Dengarkanlah hai Israel. Perhatikanlah hai Israel. Dengarkan dan perhatikanlah hai umat Tuhan. Segala aturan, segala bimbingan yang akan membawa engkau pada kehidupan, yang akan membawa engkau pada perjalanan yang menyenangkan. Termasuk juga ayat khotbah kita ini
sebagai aturan-aturan tambahan, penjelasan-penjelasan ataupun pendalaman-pendalaman pada aturan sebelumnya tentang bagaimana bangsa ini memiliki hubungan yang baik dengan sesama dan juga dengan orang lain, bahkan bangsa lain dalam perjalanan mereka. Kita harus memahami dalam perjalanan umat pilihan Allah bangsa Israel bukan perjalanan satu kelompok, bukan perjalanan satu grup, satu komunitas yang terbatas jumlahnya dari 100 sampai 200, tetapi perjalanan ini adalah perjalanan bangsa yang besar. Perjalanan yang mengikut sertakan banyak orang. Perjalanan bahkan yang membawa segala ternak mereka juga. Lalu perjalanan ini bukan perjalanan yang mudah. Ini adalah perjalanan yang sulit. Bagaimana mereka tetap menjaga kesatuan di dalam perjalanan itu sebagai sebuah bangsa, sebagai satu bangsa. Bagaimana tetap keadilan berjalan di tengah-tengah perjalanan itu. Bagaimana setiap orang mendapatkan hak-hak yang sama, perlakuan yang sama. Itulah yang diaturkan di dalam ayat khotbah kita ini. Dimulai dengan jangan engkau berdusta ataupun berbohong. Sebab disebutkan janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Tentu bila kita bawa pada kondisi kita saat ini, terutama pada kondisi bangsa kita sudah memahami bagaimana berita hoax, bagaimana kebohongan memecah belah persatuan, memecah belah sebuah bangsa, menghancurkan sebuah bangsa, memporak-porandakan kesatuan yang ada. Bahaya kebohongan, bahaya berita hoax itu sungguh luar biasa. Maka itu dipesankan kepada mereka dalam perjalanan mereka, supaya mereka menghindari ini, mendengarkan pesan Allah untuk tidak menyebarkan berita bohong di antara mereka atau terhadap siapapun. Disebutkan juga di sini tentang menjaga milik orang lain. Sebab disebutkan di ayat 4, apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Sekalipun mereka mempunyai pertentangan, segala aturan ini ditetapkan supaya mereka tetap berjalan sebagai umat yang kudus, sebagai umat pilihan Allah, dan mereka saling menghargai. Di dalam nats ini juga disebutkan tentang orang miskin. Pada intinya adalah keadilan. Sebab keadilan tidak hanya diputarbalikkan oleh orang kaya saja. Orang miskin juga dapat memutarbalikkan keadilan dengan permohonan rasa iba yang berlebihan. Sehingga kemudian kebenaran, keadilan tidak ditegakkan atas mereka karena keadaan mereka. Itu tidak boleh. Setiap orang harus berlaku adil. Setiap orang harus memperlakukan sesamanya dengan adil. Tanpa memandang kekayaan, tanpa memandang miskin atau harta yang ia miliki. Tetapi perkara harus ditimbang dengan adil. Berhubungan juga dengan suap. Tidak boleh membelokkan keadilan karena suap yang diterima. Di ayat 9, orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Ini juga mengatur hubungan mereka dengan orang lain, bahkan bangsa lain dalam perjalanan itu. Lalu pesannya apa bagi kita pada saat ini? Pesannya adalah hukum ini, aturan-aturan ini sudah kita dengarkan sejak dahulu, sudah kita tahu, dan sudah kita pelajari berulang-ulang melalui banyak firman, melalui banyak khotbah yang disampaikan pada kita. Pesannya adalah dengarkanlah, perhatikanlah, dan lakukanlah. Sebab jika kita mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan sesuai yang diperintahkan Allah ini, Allah berjanji akan menjaga dan menuntun peziarahan kita di dunia ini, perjalanan kehidupan kita. Maka penting sekali dengarkan, perhatikan, dan lakukan.
Sebab Allah akan menuntun. Sebab Allah akan memberkati. Pesan itu juga kuat dalam kitab Keluaran. Apabila engkau mendengarkan, Tuhan akan memberkati. Apabila engkau tidak mendengarkan, maka berjalanlah sesuai jalanmu sendiri yang akan menuju pada kebinasaan. Berjalan di jalan Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan, melakukan seperti apa yang diaturkan Tuhan, akan memberi kita kehidupan. Tuhan memberkati. Amin.